yang hadir hari ini? Mirma Fauzia, Bu. Mirma. Kenapa nggak hadir Mirma? Sakit, Bu. Baik, karena sudah pada semangat semuanya, kita mulai ke materi pembelajaran hari ini. Minggu lalu kalian belajar masalah apa? Masalah Visi. Visi. Ada yang tahu masalah visi? karya sastra yang berupa ungkapan isi hati penyair yang di dalamnya irama, lirik, ritme, dan rima. Oke, terima kasih kepada Nadia Sita. Sekarang Ibu mau membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan maju ke depan dan ambil clue-nya. Silahkan. Baik, karena semuanya sudah terbagi menjadi tiga kelompok, acara selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang teks cerita pendek. Ada yang tahu apa itu teks cerpen? Cerita pendek secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Baik, benar sekali. Terima kasih kepada Rizka. Perhatikan ke sini semuanya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Cerpen adalah suatu karya sastra yang berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian serta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Cerita pendek sesuai dengan singkatannya cerita pendek. Jadi kalau cerpen ini biasanya tulisannya itu tidak lebih daripada 10.000 kata. Dan kejadiannya dan cerpen ini biasanya akan ceritanya itu langsung menjelaskan ke inti ceritanya. Satu konflik langsung ke inti ceritanya. Nggak terlalu berbelit-belit dan mudah dipahami. Dan seterusnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri teks cerita pendek. Yang pertama adalah berpikir fiktif atau karangan dari si penulis. Cerita pendek itu biasanya isi dari sebuah pikiran, imajinasi dari si pengarang. Dan yang kedua adalah
tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Jadi biasanya kalau dari cerita pendek itu ceritanya nggak panjang, bisa sekali duduk sambil santai-santai bisa baca satu cerita. Dan yang keempat adalah diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Jadi isi dari teks cerita pendek ini, kejadian ceritanya mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Dan yang terakhir yang kelima adalah memiliki alur tunggal. Biasanya alur dalam cerita pendek itu menggunakan alur maju dan hanya menggunakan satu alur saja. Dan yang terakhir adalah memiliki pesan moral. Jadi dalam sebuah cerita pendek atau cerpen ini memiliki pesan moral atau amanah yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Baik, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerpen atau cerita pendek. Unsur yang pertama adalah tema. Ada yang tahu tema itu apa? Ada ide pokok dalam sebuah teks cerita pendek. Gagasan utama dalam cerita pendek, ya kan? Iya, sama juga ya. Iya, bagus. Oke, benar sekali. Tema adalah ide pokok atau suatu gagasan dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Sultina, apa pengertian tokoh? Tahu nggak? Tokoh adalah orang yang berada di dalam cerita pendek cerpen. Oke, terima kasih dan benar sekali jawabannya. Ada yang tahu penokohan? Biar nggak? Jika terdapat dalam cerita tersebut. Oke, baik. Senang sekali. Baik, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang melakon dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah watak yang diperankan oleh tokoh dalam sebuah cerita. Misalnya ada yang berwatak baik, ada yang berwatak buruk, antagonis dan protagonis. Dan yang ketiga adalah alur atau plot. Alur adalah jalan cerita. Biasanya alur dibagi menjadi 3 macam. Ada yang tahu? Maju, mundur, campuran. Cantik. Baik, udah benar Pak. Alur terbagi menjadi 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat adalah setting atau latar. Ada yang tahu tentang latar? Tempat waktu kejadian. Penggambaran suasana apa itu? Baik. Setting atau latar. Latar adalah tempat kejadian. Biasanya dibagi menjadi 3. Ada latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Yang kelima adalah sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang? Sudut pandang ini biasanya dibagi menjadi 3 macam, yaitu sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan sedangkan sudut pandang orang kedua biasanya ditandai dengan iya atau dia. Sedangkan sudut pandang orang ketiga atau orang serba tahu, yaitu sudut pandang pengarang terhadap cerita yang ditulis. Yang keenam adalah gaya bahasa. Ada yang tahu gaya bahasa? Enggak. Cara orang dalam sebuah cerita. Gaya bahasa adalah gambaran yang disediakan oleh pengarang supaya membuat ceritanya menarik untuk dibaca oleh si pembaca. Biasanya gaya bahasa ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu seperti gaya bahasa hiperbola, yaitu melebihkan sesuatu. Misalnya, dia terlihat seperti rembulan dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah amanat. Pesan yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Baik. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Baik, itu saja
Rizka yang sudah membacakan teks cerpen. Gimana, sudah tahu semua ceritanya? Sudah. Baik, kalau sudah tahu, Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Untuk kelompok pertama, tentukan tentang tema, tokoh, dan penokohan. Sedangkan untuk kelompok kedua, tentukan latar alur. Dan untuk kelompok ketiga, silakan tentukan sudut pandang halaman. Kelompok pertama, apa sudah siap? Siap, Bu. Kalau sudah, silakan bacakan tiga. Unsur intrinsik cerpen hafalan tono. Temanya pendidikan karakter anak. Tokohnya Tono, Retno, Ridwan. Penokohan Tono. Polos, lupa, ingin tahu banyak hal. Sedangkan Bu Retno baik hati, sabar dan ramah. Dan Ridwan agak bandel tapi penurut. Baik, untuk kelompok kedua, silakan lanjut. Unsur intrinsik cerpen hafalan tono ilatnya terdapat di dalam kelas dan pagi hari, alurnya alur maju. Silakan lanjut untuk kelompok ketiga. Unsur intrinsik cerpen hafalan tono untuk sudut pandangnya, di sini sudut pandang orang muda karena ditandai dengan menggunakan kata-kata seperti iya dan dia. Terus ada amanat, pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah cara beliau warga negara yang baik. Baik, terima kasih kepada semua kelompok dan jawaban kalian juga sudah benar semuanya. Jadi sudah mengerti tentang teks cerita pendek? Sudah, Bu. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Baik, sekarang Ibu akan mengajak kalian belajar sambil bermain. Tolong bantu Ibu sebentar untuk level ini ke depan. Baik, Ibu di sini akan mengajak kalian untuk bermain. Di sini ada jawaban dan ada soal. Tugas kalian yaitu ambil soal, stempel ke sana dan ambil jawaban di sini. Oke, mengerti semuanya? Baik, silakan kelompok 1 berdiri memanjang ya. Silakan. Ya, memanjang ya. Memanjang keras. Iya, memanjang. Baik, terima kasih kepada semua kelompok untuk kerja kerasnya. Dan silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan soal dan jawabannya ke depan. Tuliskan nih. Baik, teman-teman. Kami dari kelompok pertama itu ada tulisan ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu ada isi cerita bersifat kritis. Yang kedua alur cerita. Yang ketiga konflik tidak mengubah nasib tokoh utama. Jumlah kata kurang dari 10 kata. Ada aspek kehidupan. Yang kedua itu jelaskan yang dimaksud dengan latar belakang masyarakat, yaitu latar belakang masyarakat yaitu suatu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah dan cerita. Pemahaman tersebut dapat berupa pengkajian ideologi negara, kondisi politik sosial masyarakat sampai dengan kondisi ekonomi pada masyarakat itu sendiri. Baik, saya akan menjawab
Contoh dari video rekaan bisa menjadi pengarang yang berbeda dalam sebuah kita. Pertama adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan tokoh yang diceritakannya. Untuk kita jelaskan pengertian karakteristik dalam cerpen. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, dan dengan tulisan yang tidak mudah dilupakan. Ada dulu. Sekian dari kelompok kami. Baik, untuk kelompok 3 terima kasih dan jawabannya sudah benar. Luar biasa sekali ya hari ini. Dan silakan satu orang untuk merangkum materi hari ini. Jelaskan sedikit tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Silakan, baca. Jadi yang pertama itu ada cerpen. Cerpen adalah suatu karya sastra yang berupa tulisan yang dibaca secara dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Ciri-ciri dari cerpen pertama itu bersifat fiktif atau karangan dari penulis berbagi tersebut tidak lebih dari 10 kata. Ketiga, dapat dibaca dengan sekali dulu dan keempat, diksi yang dipakai tidak rumit. Yang kelima, memiliki alur tunggal. Dan enam, memiliki pesan moral. Oke, baik, terima kasih kepada Roza Turbuna yang telah membacakan sedikit tentang materi hari ini. Gimana, sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, kalau semuanya juga sudah jelas, sudah dimengerti, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Lalu